Kan ini merenungkan tentang kasih-Nya yang begitu besar. Apakah kita memiliki kasih seperti itu? Ini yang kita harus renungkan. Pada waktu saya mempersiapkan firman, saya kembali kepada Galatia pasal yang kedua. Galatia pasal yang kedua. Ayat yang ke-20. Ini Paulus yang menyampaikan. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau kita lihat kepada kehidupannya Paulus, kasihan deh. Ya, sengsara yang luar biasa yang dia lewati. Mungkin kalau kita alami seperti ini, kita di tengah jalan sudah bilang, Tuhan aku menyerah, aku nggak sanggup. Seperti Paulus, aku nggak sanggup. Dimaki-maki, benar-benar habis dia. Tapi ada di dalam ayat yang ke-20, di mana dia berkata begini, namun aku hidup. Tetapi bukan lagi aku sendiri. Wah, ini luar biasa. Melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Tapi aku senang sekali dengan yang Paulus berkata. Melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Nah kalau saya bilang saya adalah Natal. Natal itu bicara apa? Kristus. Nah kalau Kristus ada di dalam saya, berarti saya adalah Natal dong. Apakah kita melangkah sesuai dengan begitu? Ini sesuatu yang bagi saya benar-benar luar biasa. Saya merenungkan itu berulang kali di mana Paulus bilang, bukan aku yang hidup, melainkan Kristus hidup di dalam aku. Nah Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita ngomong dengan jujur. Apakah orang bisa melihat Kristus di dalam diri kita? Ya. Biasanya orang terkenal itu pada saat apa? Pada waktu dia meninggal. Pada waktu ada tulisannya RIP. Ya. Disitulah orang bicara tentang keberadaan orang. Saya pada waktu saya duduk dan merenungkan dan berdoa, saya bilang, Tuhan, saya harap di dalam peti mati nanti ada tulisannya, saya adalah Natal. Ya. Itu yang saya pikirkan. Pada waktu saya renungkan, saya bilang, wow, kesaksian yang luar biasa. Bukan saya adalah Kristus, tapi saya adalah Natal. Nah ini yang benar-benar membuat saya merasakan sesuatu yang luar biasa. Bahwa kita adalah Natal yang pertama karena kasih Allah. Kita adalah Natal yang kedua karena Kristus ada di dalam diri kita semua. Ada amin. Ya, ada yang bilang kalau amin harus begini, ada tunjukkan begini. Ada yang bilang begini, ya terserahlah, pokoknya amin. Ya. Dan yang ketiga, kenapa saya adalah Natal? Ya. Dan ini sesuatu yang saya renungkan beberapa minggu ini. Ya. Di dalam 1 Korintus pasal yang ke-6, 1 Korintus pasal yang ke-6 ayat yang ke-19. Kita semua tahu Yesus itu lahir, dia hidup, dia mati, dia bangkit, dia naik ke surga supaya Roh Kudus turun. Turun kemana? Ada yang memiliki Roh Kudus? Ada yang memiliki Roh Kudus? Cuma 3 orang saja ya. Kasihan yang lain. Puji Tuhan. Semua udah mulai angkat tangannya. Ingat ya, kalau saya bilang jangan setengah tiang. Setengah tiang itu gaku-gaku. Kalau ya, kalau enggak. Enggak bisa setengah tiang. Ya Tuhan, enggak Tuhan. Enggak main-main lah. Ya, Anda sudah tahu. Ya, itu lifestyle. Ya, lifestyle. Ingat lifestyle ya. Nah, semua ketawa ingat ceritanya dulu-dulunya. Anyway, ya. Nah,
Di dalam 1 Korintus pasal yang ke-6, ayat yang ke-16 berkata begini. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam dalam kamu. Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah. Dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Nah, Anda semua miliki Roh Kudus. Amin. Haleluya. Ya, saya tahu ada Roh Kudus di dalam pribadi Anda semua karena nggak ada yang sedih sekarang. Semuanya ada yang senyum-senyumnya. Ya, ada yang senyumnya panjang lebarnya, ada yang kecil-kecil, nggak apa-apa. Ya, yang penting Anda senyumnya. Karena ada kuasa Roh Kudus yang ada di dalam diri Anda. Nah, Anda percaya kalau Anda adalah Natal, Roh Kudus ada di dalam Anda memiliki buah roh. Ada amin? Coba kita lihat sebentar. Buah roh. Kita lihat buah roh ya. Tahu toh tempatnya di mana? Galatia 5 ayat yang ke-22 ya. 22. Oke. Sedikit kita belajar sama-sama ya. Oh, by the way, saya jaga waktunya. Kalau saya udah mulai khotbahnya, saya udah exciting ya. Saya kadang-kadang lupa jamnya. Oh, masih aman ya. Masih aman. Masih cukup. Ya. Coba kita belajar sama-sama, boleh dong? Coba saya tanya. Anda baca yang benar-benar enggak? Kalau Anda baca apa yang dibaca? Baca serius, baca sungguh-sungguh, atau cuma baca demi baca saja? Saya mau tanya ya. Galatia 5 ayat 22, 23. Ada berapa banyak buah? 1, Pak. Siapa bilang 1? 9, Pak. Wah, 1 ini buah 9 senang. macam. Ini saya 1 senang. buah Ini senang. 9 macam. Itu yang saya setuju. Ya. Kenapa orang kadang-kadang ngomong 9? Karena mereka hitung yang kasih, sukacita, dan langsung pergi ke belakangnya. Tapi yang di depan dikatakan toh, tetapi buah roh ialah. Kalau lebih dari 1 buah, pasti ditulis apa? Buah-buah. Ya. Ini ditulis apa? Buah roh ialah. Jadi cuma 1. Ya. Nah, banyak orang tanya sama saya, kok bisa ada 9? Ya karena mereka semua lihat. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. 9, Pak. Nah. Baca yang sebelumnya. Tapi buah roh ialah, jadi cuma 1. Ya. Tapi betul, 9 karakternya. Pernah beli apel enggak? Pasti dong. Ada apel apa? Ada apel hijau, ada apel merah, ada golden delicious, ada Brandon. Wah, macam-macamnya. Tapi semuanya apa? Apel. Buahnya cuma 1. Namanya apel. Tapi bedanya, beda warna, ya, beda kecut atau manis atau asam atau apa, semuanya beda-beda. Nah, begitu juga kita lihat. Ya, buahnya cuma 1, tapi terdiri dari 9 karakteristik. Nah, saya pada waktu saya renungkan, saya bilang ke 9 karakteristik adalah Natal. Coba ya, kita lihat. Yang pertama apa? Kasih. Tadi saya sudah jelaskan. Karena begitu besar kasih Allah, Yesus datang. Ya, jadi kalau nggak ada kasih, nggak ada Natal. Kalau Bapa di surga nggak mengasihi Anda semua, termasuk saya, Natal nggak akan ada. Yang kedua, ya, saya rasa kasih sudah cukup lah. Yang kedua dibilangin apa? Sukacita. Nah, ini buktinya sukacita ada semuanya. Karena Natal pasti ada sukacita. Amin. You know, apalagi libur. Oh, enggak Pak, work from home, nggak ada libur lagi. Sekarang kita 365 hari kerja dari rumah. Masa Sabtu Minggu tetap kerja dari rumah? Ya, mungkin kerja di rumah tapi bersihin rumah, masak di rumah, PR di rumah, semalanya di rumah. Iya dong. Nah, kita lihat. Ya, ada sukacita. Nah, jadi kalau pesan Natal itu sukacita.
Jadi kalau ada Natal di dalam kita, ada dan kita ngerti makna Natal, pasti ada sukacita. Ada amin? Setuju? Oke, kita lihat yang ketiga ya. Damai sejahtera. Damai sejahtera yang diberikan kepada kita semua. Ingat satu ketika Yesus bilang begini di dalam Yohanes pasal yang ke-14 ayat yang ke-27. Damai sejahtera ku tinggalkan bagimu. Damai sejahtera ku berikan kepadamu. Dan apa yang ku berikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Artinya begini, damai sejahtera yang Tuhan berikan tidak sama dengan peace man, peace, peace. Peace itu cuma bahasa Inggrisnya toh. Diinggriskan. Tapi damai sejahtera itu mengalami sesuatu yang di luar dugaan kita. Yang supranatural. Yang tidak masuk di akal. Ya, bahwa ini buah go ini satu macam ini benar-benar ajaib sekali. Seberapa jauh kita bisa ada di jam macet. Oh, nggak tahu macet lagi ya. Kerja di rumah tuh nggak ada macet. Wah, luar biasa. Berarti sudah mengalami buah yang nanti saya bahas saja. Ya. Sudah nggak macet, jadi udah nggak marah, udah nggak kesel, nggak jengkel, karena sudah di rumah aja. Ya, no? Saya bilang sama jemaat saya bahwa, sekarang bos udah nggak usah bayar kalau lagi hari sakit. Kalau di sini, kalau orangnya sakit, dibayar. Ya, tetap dibayar. Saya bilang nggak usah, karena apa? Work from home, jadi nggak ada sakit. Ya, kapan sakit pun. Ya, saya punya satu jemaat baru operasi kakinya. Terus saya tanya sama dia, kamu sekarang ini hari sakit ya? Enggak om, aku tetap kerja dari rumah. Wah keren banget ya. Walaupun sakit tetap kerja dari rumah. Coba dulu. Aku sakit bos, aku sakit. Sekarang udah nggak ada namanya sakit-sakitannya. Ya, semuanya sudah sehat dalam nama Yesus. Ya, yang ke berikutnya apa ya? Kesabarannya. Wah, tuh kita lihat yang tadi saya maksud. Ya, udah nggak ada macet, jadi udah belajar sabar sekarang ya. Coba dulu nggak masuk dalam mobilnya kemana-mananya. Aduh, selalu saya dengar. Aduh Pak, macet. Ya, sekarang nggak ada alasannya terlambat di kantor, terlambat di gereja. Ya, tetap terlambat di gereja. Ya, contoh. Kami bikin waktu kami lockdownnya itu benar-benar lockdown, nggak boleh keluar rumah sama sekali selama 4 minggu. Kami juga bikin Zoom-nya. Kebagian jam 10, jemaatnya tetap 10.30 baru ikut. Aku bilang sudah ada di rumah, ya sudah enak-enak, nggak perlu naik mobilnya, toh terlambat. Itu nggak bisa hilang dari orang Indonesia ya. Saya nggak ngerti ini, ya. Itu kebudayaan atau apa ya, Kecuali PDPK Pak. oh gitu, amin. tapi saya lihat ya, Tuhan, aku tetap harus belajar sabar walaupun ya, sudah bisa hadir jam 10-nya tetap 10.30 ya udahlah wis apa mau dibuat. Coba kalau Tuhan terlambat, sudah marah duluannya. Ya. Nah, kita lihat kebaikannya. Nah, saya mau tanya Bapak Ibu Saudara dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Tuhan baik enggak? 2020 pandemik. Banyak yang ngomong sama saya. Aduh Pak, nggak enak. Kebaktian di Zoom nggak enak. Beda. Ya jelas beda. Karena nggak biasa. Ya, sebetulnya di mana kita berada, Tuhan berada. Di mana Anda duduk sekarang ini, Tuhan ada. Saya percaya Tuhan hadir di tengah Anda. Saya percaya Tuhan ada di tengah kita. Di mana? Walaupun saya di New Zealand, Anda di Jakarta. Tuhan ada bersama-sama dengan kita. Maka kita lihat kebaikannya. Ya, kebaikan yang sederhana. Semuanya masih napas, toh. Sebentar saya lihat ya, masih napas enggak? Ada yang nggak napas enggak? Oh ya, semua masih napas. Bersyukurlah.